Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Putra Baidowi dari kelas 12K. Di sini saya akan menyampaikan tentang otomatisasi dalam pekerjaan, terutama di perubahan alih daya pada petugas tol menjadi mesin ataupun robot. Kita hidup di mana era di mana teknologi dapat berkembang dengan sangat cepat. Kecerdasan buatan, otomatisasi, sistem elektronik merupakan seluruh aspek kehidupan kita. Salah satu fenomena nyata di negeri kita adalah gerbang tol yang dulu dijaga oleh petugas manusia yang menguti tiket, menerima uang, serta melayani, yang kini banyak berganti menjadi sistem otomatis. Sistem seperti elektronik toll collection atau ETC, gate otomatis, yaitu pembaca kartu atau tag elektronik yang menggantikan peran manusia. Teknologi AI dapat digunakan dalam pengembangan sistem ETC untuk memproses data dari sensor dan perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca informasi dari tag elektronik atau kendaraan. Teknologi AI dapat digunakan untuk memverifikasi informasi kendaraan seperti nomor plat dan jenis kendaraan, serta memproses pembayaran dengan menentukan biaya tol yang harus dibayar sesuai dengan jarak dan jenis kendaraannya. Selain itu juga, teknologi AI juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data lalu lintas di jalan tol dan memprediksi pola lalu lintas sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ETC. Pada robot pintu tol, teknologi AI dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis data sensor dan perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca informasi dari tag elektronik ataupun kendaraan, serta membantu mengoptimalkan proses pembayaran di tol. Kita tentu menyambut positif, karena pembayaran tol menjadi lebih cepat dan efisien. Antrian menjadi berkurang, kemacetan di pintu tol yang berkurang menimbulkan kenyamanan bagi para pengendara meningkat. Namun, di balik efisiensi itu, ada dampak kemanusiaannya. Banyak pekerja tol yang kehilangan pekerjaannya, hidup mereka, keluarga mereka menjadi terancam. Mereka bukan sekedar pelajar, mereka manusia dengan tanggung jawab yang hidup. Kebutuhan rumah tangga, harapan untuk masa depan, otomatisasi sementara memandang sebagai beban. Seorang petugas tol yang setiap hari mengatur arus kendaraan, melayani supir, menukarkan tiket, mengambil uang, dan membutuhkan kartu, pekerjaan yang monoton ini membuatnya lelah, tetapi memberinya penghasilan untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarganya. Kini, keberadaan robot tol menggantikan rutinitas itu. Di satu sisi, kemacetan menjadi meredup, arus kendaraan menjadi lancar, pengendara nyaman. Namun di sisi lainnya, sisi petugas tadi, yaitu mendadak menjadi kehilangan mata pencariannya, kehilangan rutinitas, kehilangan identitas profesi. Ia bukan lagi sekedar kehilangan pekerjaan. Ia merasakan kehilangan arti keberadaan, tidak lagi dibutuhkan, digantikan oleh logam dan sensor. Namun, di sisi lain ada dampak negatif yang terjadi pada banyak petugas tol manusia kehilangan pekerjaannya. Selain itu, ada kekhawatiran soal privasi dan keamanan data para pengguna karena sistem otomatisasi harus memproses data kendaraan dan para pengguna. Kita tak bisa hanya berbicara soal kecepatan dan efisiensi jika manusia yang menggantikan hidup padanya disingkirkan tanpa rasa kemanusiaan. Tetapi, apakah kita pasrah melihat manusia dibuang demi logika efisiensi? Saya berpendapat tidak, karena kemajuan teknologi bukan alasan untuk mengesampingkan kemanusiaan. Kita perlu kebijakan yang berpihak pada reskilling, retraining, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, perawatan sistem. Selain itu, privasi dan keamanan data pengguna tol juga sangat penting. Sistem otomatis yang menyimpan banyak data kendaraan dan pengguna, kalau dibiarkan tanpa regulasi yang kuat, kita bisa kehilangan lebih dari sekedar pekerjaan. Kemajuan teknologi dan AI harus berjalan bersama kemanusiaan. Efisiensi memang penting untuk kecepatan, tetapi bukan sebuah tujuan yang mutlak. Rumah tangga petugas tol yang terdampak, masa depan mereka perlu dihargai. Jangan biarkan otomatisasi menjadi akhir dari keberpihakan kita pada manusia. Kepada pemerintah, operator tol, dan masyarakat, kami meminta untuk melindungi pekerja yang terdampak, jaga hak mereka, bangun sistem yang adil, karena kemajuan sesungguhnya bukan hanya soal mesin yang lebih cepat, tapi manusia yang tetap bermartabat. Menurut saya, otomatisasi tol adalah fenomena yang tak terelakkan di era digital saat ini, yang dapat membawa manfaat signifikan bagi kecepatan dan efisiensi sistem transportasi. Namun, kita tidak boleh buta terhadap dampak sosialnya. Otomatisasi harus diimbangi dengan kebijakan sosial. Menurutmu,
Apakah otomatisasi tol benar-benar hanya soal efisiensi bagi para pengendara atau juga soal efisiensi untuk biaya bagi para operator? Untuk efisiensi jelas, dengan menggunakan otomatisasi tol berjalan dengan sangat efisien, dan juga biaya pengeluaran untuk menggaji para karyawan juga diminimalisasi. Tapi dampak negatifnya itu para pekerja jadi kehilangan pekerjaan mereka, dan mau nggak mau mereka harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya.